Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nawan Derfasa NIM 1914068 dari kelas PPNIB semester 6. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul transportasi zat pada kentang guna memenuhi tugas mata kuliah eksperimen kita. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, saya sudah menyiapkan kentang yang sudah dipotong menjadi 3 bagian dengan ukuran yang sama panjang dan sama lebar. Nah, panjangnya yaitu 5 cm. Nah, ini adalah panjang mula-mula pada kentang, yaitu 5 cm. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan 3 gelas yang sudah diisi dengan air. Kemudian ada penggaris dan ada garam dan juga sendok. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Langkah pertama yaitu kita akan memasukkan garam ke dalam gelas ini dengan konsentrasi yang berbeda. Gelas A adalah gelas yang berisi air biasa, jadi kita tidak perlu memberikan garam ke dalam gelasnya. Nah, yang B adalah air dengan 2 sendok garam. Kita masukkan ya, 2 sendok garam. Kemudian kita aduk sampai rata. Dan pada gelas C adalah air dengan 1 sendok garam. Kita akan memasukkan 1 sendok garam ke gelas C. Kemudian kita aduk hingga merata. Nah, ketika 3 larutan ini sudah siap, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan kentang ke dalamnya. Yang pertama untuk gelas A ke air ini, ya, ini tanpa garam, tanpa campuran garam. Yang kedua yaitu dengan air yang sudah ditambah 2 sendok garam. Dan yang ketiga yaitu air dengan 1 sendok garam. Ya, dari posisi awal sudah bisa kita lihat bahwa kentang yang ada di gelas A ini tenggelam. Kentang yang ada di gelas B ini masih terapung, ya, terapung. Jadi dia tidak tenggelam. Dan yang ada di gelas C ini tenggelam. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi setelahnya, kita akan menunggu kurang lebih 1 jam. Dan nanti kita amati lagi apa perubahan yang akan terjadi pada ketiganya. Nah, setelah direndam selama kurang lebih 1 jam, kita akan mengetahui apa perubahan yang terjadi pada kentang. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada gelas B yang semula kentang ketika dimasukkan ke dalam larutan dia mengapung, sekarang dia sudah tenggelam. Jadi ketiganya sudah tenggelam. Untuk penjelasan mengenai mengapa pada saat dimasukkan ke larutan B kentang mengapung, hal itu terjadi karena massa jenis larutan lebih besar daripada massa jenis kentang. Hal itu terjadi karena larutan garam itu memiliki konsentrasi yang tinggi sehingga bersifat hipertonis yang membuat massa jenis dari larutan tersebut bertambah. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa kentang bisa mengapung. Dari fisiknya terlihat bahwa pada gelas A ini warnanya masih kuning segar seperti ini. Nah, namun pada gelas B dan gelas C terjadi perubahan warna, yakni berubah menjadi kecoklatan. Nah, sekarang kita akan menghitung ukurannya. Pada kentang yang ada di gelas A semula kentang ini berukuran 5 cm.
sekarang kita ukur dan kentangnya menjadi 5,2. Kesimpulannya, kentang ini mengalami penambahan ukuran sebesar 0,2 cm. Selanjutnya ada kentang B yang diisi dengan larutan air dan garam sebanyak 2 sendok. Kita amati. Di sini ukuran kentang menjadi 4,6. Yang semula 5 menjadi 4,6, artinya kentang mengalami penyusutan sebesar 0,4 cm. Selanjutnya ada gelas C yang berisi larutan air dan garam 1 sendok. Kita ukur. Di sini panjang kentang menjadi 4,7 cm, artinya kentang mengalami penyusutan sekitar 0,3 cm. Nah, dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke larutan air biasa itu mengalami penambahan ukuran, sedangkan kentang yang dimasukkan ke larutan garam dia mengalami penyusutan yang membuat ukurannya menyusut semakin kecil dan teksturnya menjadi lembek, ya, sangat lembek. Ini jadi sedangkan pada kentang yang dimasukkan ke dalam larutan air biasa, dia teksturnya menjadi semakin keras. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa osmosis, yaitu perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis. Pada kentang yang direndam air garam, larutan garam, terjadi perpindahan air dari sel-sel yang terdapat pada kentang yang bersifat hipotonis menuju ke larutan garam yang bersifat hipertonis. Hal ini yang menyebabkan kentang itu semakin menyusut dan teksturnya menjadi lembek. Sedangkan pada kentang yang dimasukkan ke air biasa itu bersifat kebalikan. Air yang ada dalam larutan itu masuk ke dalam kentang sehingga menambah isi sel pada kentang yang membuat kentang ukurannya semakin besar dan teksturnya menjadi semakin keras. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.